Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, kembali lagi saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Hello Schoolgirl. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini menceritakan tentang kisah cinta seorang gadis SMA yang menyukai seorang pria yang terpaut usia cukup jauh dengannya. Pertemuan mereka yang tak disengaja itu, seiring berjalannya waktu, mulai menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Nah, seperti apakah kelanjutan ceritanya? Sebelum kita mulai pada pembahasannya, seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan scene yang memperlihatkan seorang gadis SMA yang bernama Soyoung sedang membuang sampah di tempat sampah apartemen rumahnya. Di sana juga ada seorang pria dewasa yang bernama Yunwoo memberitahu Soyoung jika sampah yang dibuangnya tak seharusnya dibuang di tempat itu. Dan itulah awal mula pertemuan antara Soyoung dan Yunwoo. Kemudian scene kembali berpindah pada seorang pria muda yang bernama Kang Suk, yang saat ini ia terlihat sedang mengikuti dan memperhatikan seorang wanita yang bernama Ha Kyung. Dan diketahui jika sebenarnya Kang Suk ini sangat menyukai Ha Kyung. Kembali ke Soyoung, sebelum sekolah ia menyempatkan diri untuk berselfie dulu dengan HP-nya. Di sana ternyata ada Yunwoo yang sedang mengamatinya, dan dari situlah Soyoung tahu jika Yunwoo tinggal di apartemen yang sama dengannya. Karena sudah hampir terlambat, Soyoung tampak terburu-buru masuk ke dalam lift, dan ternyata Yunwoo juga ada di sana. Mereka pun sempat terjebak karena lift yang tiba-tiba ngadat. Dan ketika Soyoung berada di dalam kereta, di situ baru ia menyadari jika ternyata ia tidak memakai dasi. Melihat Yunwoo yang juga ada di kereta, Soyoung memberanikan diri untuk meminjam dasi milik Yunwoo. Namun saat pelajaran berlangsung, sang guru yang mengetahui jika dasi yang digunakan Soyoung bukanlah dasi yang seharusnya, dasi itu pun akhirnya disita. Sepulang sekolah, Soyoung sudah berjanji dengan Yunwoo akan bertemu di stasiun kereta bawah tanah. Tapi cukup lama ia menunggu, Yunwoo tak juga muncul. Di tempat itu, Soyoung juga melihat Ha Kyung yang sedang memotret dengan kameranya. Ia kemudian bertanya apakah kamera miliknya itu harganya mahal. Namun Ha Kyung tak menanggapi pertanyaan dari Soyoung. Dan karena Yunwoo yang ditunggu tak kunjung datang, Soyoung memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Ternyata saat itu Yunwoo sedang berada di sebuah laundry dan tukang jahit kenalannya. Terlihat Yunwoo cukup akrab dengan pemilik laundry itu. Sampai-sampai si pemilik laundry mengajak Yunwoo untuk makan bersama mereka. Itulah sebabnya ia tak bisa datang bertemu dengan Soyoung. Malam harinya saat pulang, Yunwoo tak sengaja bertemu dengan Soyoung yang terlihat sedang bermain capit boneka. Yunwoo segera minta maaf pada Soyoung karena tidak bisa datang menemuinya. Dan sebagai permintaan maafnya, Yunwoo mengajak Soyoung untuk makan dengannya. Pada saat makan, Soyoung bertanya berapa umur Yunwoo. Yunwoo pun menjawab jika umurnya 30 tahun. Mendengar hal itu, Soyoung cukup kaget karena ia terpaut usia 12 tahun dengan Yunwoo. Yunwoo kemudian membayangkan dirinya jika pada saat itu ia seperti sedang makan bersama seorang anak kecil. Dalam perjalanan pulang, Soyoung menghampiri seekor anjing yang bernama Kitty. Karena ingin berfoto dengan Kitty, Soyoung menyuruh Yunwoo untuk memperbaiki lampu jalanan yang terlihat redup. Soyoung juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk bisa memiliki sebuah kamera film agar bisa memfoto dengan lebih baik. Setelah itu, Yunwoo pun memfoto Soyoung dengan Kitty. Scene kemudian berpindah pada Kang Suk yang saat itu terlihat sedang bersama Ha Kyung. Saat kereta datang, Kang Suk masuk duluan. Tapi Ha Kyung masih terdiam di kursi tunggu stasiun. Dengan cepat Kang Suk menarik Ha Kyung untuk masuk ke dalam kereta. Karena itu adalah kereta dengan keberangkatan terakhir. Kang Suk lalu mengajak Ha Kyung untuk makan bersama. Di sana Kang Suk bercerita jika dirinya bekerja di kantor pelayanan masyarakat. Karena terlihat masih sangat muda, Ha Kyung kemudian bertanya berapa umurnya. Kang Suk menjawab jika umurnya 25 tahun. Sedangkan Ha Kyung sendiri sudah berumur 29 tahun. Ha Kyung juga mengomentari sweater Kang Suk yang sangat imut. Keesokan harinya saat di kantor, Kang Suk ingin mencari data informasi tentang Ha Kyung.
Namun Yunwoo yang berada di sampingnya memperingatkan jika melihat data pribadi seseorang adalah pelanggaran hukum, dan hal itu akan mendapatkan sanksi penjara. Sepulang kerja, Yunwoo menemui seseorang yang bernama Nyonya Han. Ia memberikan sebuah bunga untuk Nyonya Han sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya untuk mencarikan apartemen. Karena di luar sedang hujan dan Nyonya Han tidak membawa payung, Yunwoo akhirnya memberikan payung miliknya agar bisa digunakan oleh Nyonya Han untuk menjemput putrinya. Ternyata Nyonya Han ini adalah ibu dari Soyoung. Namun Yunwoo tidak mengetahui tentang hal ini. Pada saat di sekolah, Soyoung melihat Hakyung yang sedang memotret di dekat sekolahnya. Tampaknya Soyoung sangat tertarik dengan kamera film yang dimiliki Hakyung. Mengetahui hal itu, temannya menyarankan pada Soyoung agar berbohong pada ibunya jika ia membutuhkan uang tambahan. Sampai di rumah, Soyoung pun mencoba saran dari temannya itu. Tapi bukannya mendapatkan uang tambahan, ia justru malah dilempari tomat oleh ibunya. Setelah itu, Soyoung datang ke apartemen Yunwoo dan memberikannya sekantong tomat sebagai ganti atas dasinya tempo hari. Ternyata pada saat itu Yunwoo sedang sakit karena tempo hari ia hujan-hujanan. Soyoung lalu pergi mengambil beberapa obat dan menyuruh Yunwoo untuk beristirahat. Pada saat Yunwoo terbangun, ia mendapati sebuah makanan yang diletakkan di atas meja. Di sana juga terdapat tulisan dari Soyoung yang berbunyi, "Telepon aku jika makanannya tidak enak." Yunwoo pun menghubungi Soyoung dan mengatakan jika makanannya terlalu asin. Esoknya, Soyoung terlihat sedang cekcok dengan Kang Suk karena memperebutkan payung yang sama. Beruntung, si penjual dapat menengahi mereka dan mereka pun mendapatkan payungnya masing-masing. Kemudian, Soyoung dan temannya pergi ke kantor pelayanan masyarakat. Di sana, ia bertemu dengan Yunwoo dan Kang Suk. Temannya berkata jika ia ingin membuat kartu identitas. Dan diantarlah temannya itu untuk membuat kartu identitas oleh Kang Suk. Pada malam harinya, terlihat Yunwoo dan Soyoung pulang bersama. Saat itu, Yunwoo ingin menyalakan sebatang rokok. Namun Soyoung langsung memperingati Yunwoo agar berhenti merokok, karena itu tidak baik untuk kesehatan. Saat itu juga, Soyoung memberikan payung yang tadi ia beli pada Yunwoo. Ia memberikan payung itu pada Yunwoo agar ia tak kehujanan lagi saat pulang kerja. Soyoung juga meminta rasa terima kasih Yunwoo karena pernah membuatkannya bubur tempo hari. Dan sebagai rasa terima kasihnya, Yunwoo mentraktir Soyoung untuk bermain capit boneka. Namun selama bermain capit boneka itu, tak satu pun boneka yang berhasil mereka dapatkan. Tapi dengan itu, justru hubungan di antara mereka menjadi semakin dekat. Di sisi lain, Kang Suk terlihat sedang menemani Hakyung yang sendirian. Namun saat di dalam kereta, Kang Suk yang ketiduran justru malah ditinggalkan begitu saja oleh Hakyung. Kembali ke Soyoung dan Yunwoo, hubungan di antara mereka terlihat semakin dekat. Mereka bahkan chattingan hingga ketiduran. Dan keesokan harinya saat akan berangkat, mereka kembali bertemu di dalam lift. Sementara itu, Kang Suk masih saja terus membuntuti Hakyung. Kang Suk memaksa Hakyung untuk mau ia bonceng dengan sepedanya. Yang pada akhirnya Hakyung pun mau untuk dibonceng dan diajak untuk makan bersama. Di sana, Kang Suk sangat terpukau dengan kecantikan dari Hakyung. Dan bahkan saat Hakyung membersihkan ingusnya di depan Kang Suk pun, ia tetap terpukau dengan Hakyung. Saat mengantar Hakyung pulang, Kang Suk memberikan Hakyung sebuah payung yang tempo hari ia beli. Namun di sini, Hakyung langsung menyatakan jika dirinya sama sekali tak menyukai Kang Suk. Tapi karena rasa cinta Kang Suk yang amat besar, Kang Suk berkata jika ia akan tetap menyukai Hakyung. Dan ia pun berlalu pergi. Scene kemudian memperlihatkan Soyoung dan temannya sedang berjemur di bawah teriknya matahari. Si teman mengatakan hal ini harus mereka lakukan agar mereka bisa seperti idola pop yang mereka sukai. Hari itu ternyata di depan kantor Yunwoo dan Kang Suk diadakan sebuah pameran dan basar. Soyoung dan temannya juga datang ke tempat itu. Di sana Yunwoo mengomentari wajah Soyoung yang terlihat merah. Namun Soyoung hanya tersenyum. Hakyung juga terlihat ada di sana. Kemudian ia menyumbangkan kamera film miliknya dan berlalu pergi. Saat di rumah, Soyoung tampak sedang mengompres wajahnya dengan es. Dan ketika sang ibu datang, sang ibu juga bertanya tentang wajah putrinya itu. Dan ketika sedang makan, Yunwoo menghubungi Soyoung dan menyuruhnya agar keluar. Segera Soyoung pun keluar dari apartemennya. Ternyata di sana Yunwoo sedang membuatkan salju buatan untuk Soyoung. Melihat hal itu, tentu saja Soyoung menjadi sangat senang.
Tak hanya itu, Yunwoo juga lalu memberikan Soyoung sebuah kamera film, yang mana kita tahu kamera itu adalah kamera milik Hakyung yang waktu itu ia sumbangkan. Soyoung tampak sangat senang dengan apa yang telah Yunwoo lakukan. Soyoung langsung saja mencoba untuk memfoto Yunwoo. Malam itu ternyata salju yang sungguhan juga turun. Sementara itu Hakyung kembali teringat kenangan saat dulu bersama mantannya. Hingga tak lama Kang Suk juga datang ke sana. Di sana Kang Suk mencoba untuk mencium Hakyung, namun hal itu ditolak oleh Hakyung dan ia pun berlalu pergi. Keesokan harinya saat di sekolah, Soyoung tampak sangat senang dengan kamera yang diberikan oleh Yunwoo. Ia pun memfoto berbagai hal yang ada di sana. Setelah itu, ia mencuci semua foto yang telah ia ambil. Saat ini, ia terlihat pergi ke apartemen Yunwoo. Saat masuk apartemennya, tanpa ia sadari ada seorang tetangga yang melihatnya. Di dalam apartemen, Soyoung mulai melihat-lihat barang-barang milik Yunwoo. Di dalam kamar Yunwoo, ia juga melihat payung yang tempo hari ia berikan. Tak hanya itu, ia juga melihat fotonya bersama Kitty menjadi wallpaper dari laptop Yunwoo. Soyoung pun lantas pergi dari sana. Yang tanpa ia sadari, ia meninggalkan bekas susu kotak yang ia minum. Dan ketika pulang kerja, Yunwoo mendapati bekas susu kotak itu ada di atas meja. Dan ia menyadari jika itu adalah kepunyaan Soyoung. Esoknya kembali, Soyoung datang dan masuk ke apartemen Yunwoo. Di sana ia mengerjakan PR-nya sambil mendengarkan musik. Yang tanpa ia sadari, akhirnya ia ketiduran di sana. Saat pulang kerja, betapa terkejutnya Yunwoo melihat Soyoung yang sudah tertidur pulas di apartemennya. Yunwoo pun juga tidur di samping Soyoung sambil mendengarkan musik. Keesokannya, saat terbangun, Soyoung terkejut melihat Yunwoo yang tidur di sampingnya. Sebelum Yunwoo terbangun, ia segera pergi dari tempat itu. Pada malam harinya, Yunwoo terlihat sedang makan malam bersama Soyoung. Di sana, Soyoung mengatakan jika ia ingin menikah dengan pria yang ia cintai. Sementara Yunwoo yang mendengarnya hanya bisa tersenyum. Sebelum pulang, Yunwoo mengembalikan HP milik Soyoung yang masih ada padanya. Saat perjalanan pulang, Soyoung meminta agar diajak berkencan oleh Yunwoo. Dan setelahnya mereka pun pergi. Di sisi lain, Kang Suk tampak ingin mengajak Hakyung untuk berkencan. Ia mengatakan jika ini adalah kencan mereka yang terakhir. Dan jika Hakyung tak juga mau, maka ia akan bundir. Mendengar hal itu, dengan refleks, Hakyung langsung menampar Kang Suk. Hari berkencan pun akhirnya tiba. Soyoung dan Yunwoo terlihat sedang menonton film di bioskop. Yang ternyata Kang Suk dan Hakyung juga ada di tempat itu. Saat film telah selesai, tak sengaja mereka semua bertemu di ruang tunggu bioskop. Di sana, Hakyung melihat jika kamera film yang tempo hari ia sumbangkan kini berada di tangan Soyoung. Sementara itu, di rumah Soyoung, tampak tetangga yang tempo hari melihat Soyoung masuk ke dalam apartemen Yunwoo ada di sana. Ia mengatakan jika ia pernah melihat Soyoung masuk ke dalam kamar Yunwoo. Namun sang ibu tentu tak begitu saja percaya, mengingat Yunwoo adalah anak yang baik dan sopan. Sedangkan saat ini, Soyoung dan Yunwoo tampak sedang makan di sebuah kafe. Di sisi lain, Kang Suk tampak masih saja terus merayu Hakyung agar bisa bergandengan tangan dengannya. Kemudian Nyonya Han atau yang tak lain adalah ibunya Soyoung datang menemui Yunwoo. Di sana, ia ingin memperkenalkan Yunwoo dengan seorang wanita. Namun, Yunwoo menolaknya. Ia juga bertanya tentang orang tua dari Yunwoo. Yang di sini diketahui jika orang tuanya telah lama tiada semenjak ia masih kecil. Shin kembali ke Hakyung dan Kang Suk. Saat itu, Hakyung menceritakan tentang mantannya yang bernama Kyuchul pada Kang Suk. Namun sepertinya di sini Kang Suk merasa tidak suka jika dirinya dibanding-bandingkan dengan mantan dari Hakyung. Kang Suk pun lantas pergi meninggalkan Hakyung. Di sini Hakyung tampak sedih karena telah menyakiti hati Kang Suk. Keesokan harinya pun Kang Suk tampak tidak masuk kerja. Yunwoo yang mencoba menghubungi tetap saja tak ada jawaban. Kemudian Yunwoo tak sengaja bertemu dengan Soyoung saat ia pulang sekolah. Mereka pun pulang bersama sambil bergandengan tangan. Sebelum pulang kembali, mereka menyempatkan diri untuk bermain capit boneka. Namun tetap saja mereka tak bisa mendapatkan satupun boneka. Di sana Yunwoo juga berjanji akan memberikannya boneka yang lucu suatu hari nanti.
Di tengah perjalanan, tak sengaja mereka bertemu dengan Nyonya Han. Dan disinilah Yunwoo baru mengetahui jika Nyonya Han ini adalah ibu dari Soyung. Di sana, Soyung juga mengatakan pada ibunya jika ia sangat mencintai Yunwoo. Soyung yang merasa jika hubungannya dengan Yunwoo sepertinya tidak direstui oleh sang ibu, merasa sangat sedih. Dan begitu juga dengan Yunwoo. Esoknya, Nyonya Han kembali menemui Yunwoo. Ia minta maaf dan menyuruh Yunwoo untuk menjauhi anaknya, karena ia tak mau anaknya dekat dengan seseorang yang tidak dibesarkan oleh orang tuanya. Sungguh sedih hati Yunwoo saat itu. Ia kini hanya bisa melihat Soyung dari kejauhan. Sebelum berangkat sekolah, ibunya memberitahu Soyung agar tak lagi mendekati Yunwoo. Namun hal itu tentu saja membuat Soyung semakin sedih. Sepulang sekolah, Soyung kembali datang ke apartemen Yunwoo. Ia memberikan Yunwoo beberapa buah foto. Di sana, ia juga menyadari jika Yunwoo kembali merokok. Ia mengira jika Yunwoo selalu saja tidak menepati janjinya. Namun Yunwoo menjelaskan dan memberikan pemahaman jika ia adalah seorang yang sudah dewasa dan rasanya tak pantas dengan Soyung. Mendengar hal itu, Soyung pun langsung pergi meninggalkan Yunwoo. Di keesokan harinya, Yunwoo menemui Kang Suk dan memberikan foto yang kemarin diberikan Soyung padanya. Di sana, Kang Suk melihat sebuah foto laundry yang sepertinya ia tahu jika laundry itu seringkali difoto oleh Hakyung. Ia pun bergegas pergi ke tempat itu untuk mencari tahu informasi tentang laundry tersebut. Dan disinilah Kang Suk baru mengetahui jika mantan dari Hakyung ini adalah anak dari si pemilik laundry itu, yang ternyata ia sudah lama tiada. Pada saat akan pulang selesai berbelanja, Yunwoo melihat Nyonya Han yang tampak kewalahan dengan barang belanjaannya. Lalu Yunwoo menawarkan diri untuk membantu Nyonya Han membawa belanjaannya itu. Pada malam harinya, Yunwoo kembali bertemu dengan Soyung. Di tengah guyuran hujan, Yunwoo menjelaskan jika Nyonya Han sangat sedih dengan sikap dari Soyung. Tapi Soyung tidak mau menanggapi hal itu. Di hari berikutnya, Yunwoo tampak sedang membersihkan apartemennya. Dan pada saat membersihkan AC, ia tak sengaja menemukan foto dirinya yang waktu itu Soyung foto. Di sisi lain, terlihat Hakyung yang sedang galau. Sepertinya ia sedang menunggu kabar dari Kang Suk. Tapi sampai saat ini belum juga ada kabar darinya. Hakyung pun lantas pergi ke kantor Kang Suk. Namun sampai di situ ia hanya bertemu dengan Yunwoo. Kemudian Yunwoo menyarankan agar Hakyung pergi ke stasiun kereta bawah tanah. Dan benar saja, ketika Hakyung pergi ke sana, Kang Suk pun ada di tempat itu. Kang Suk lalu memberikan Hakyung foto-foto yang sempat diberikan oleh Yunwoo. Melihat foto itu, Hakyung kembali teringat akan mantannya dulu. Namun di situ Kang Suk mengatakan akan menghiburnya. Scene kemudian memperlihatkan Yunwoo yang sedang membantu pemilik laundry untuk pindahan. Selesai membantu, si pemilik laundry memperlihatkan album foto kenangan dari anaknya. Di situ Yunwoo baru tahu jika Hakyung dulunya adalah pacar dari anak pemilik laundry. Yunwoo juga meminta sebuah celengan babi yang ada di sana, karena ia punya banyak sekali uang logam. Yunwoo pun lantas pergi dengan menggunakan sepeda yang diberikan oleh si pemilik laundry, dan tentu saja dengan membawa celengan babi itu. Saat Soyung akan berangkat sekolah, ia terkejut karena di dalam lift terdapat banyak sekali boneka yang lucu. Ternyata itu adalah kejutan yang telah disiapkan oleh Yunwoo. Film ditutup dengan adegan Soyung yang datang ke kantor Yunwoo untuk membuat kartu identitas. Pada saat akan mengambil foto, Yunwoo terpukau dengan kecantikan dari Soyung. Dan disitulah Yunwoo mengucapkan jika dirinya benar-benar mencintai Soyung. Mendengar hal itu tentu saja membuat Soyung menjadi sangat bahagia. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.